Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan mengenai bab 1, yaitu materi bilangan bulat. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, Bapak nanti akan menjelaskan mengenal bilangan bulat itu seperti apa, bagaimana pengertiannya, dan kita akan mencoba untuk membandingkan bilangan bulat tersebut. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Pak, kabar kami baik-baik juga. Iya Pak, kami akan menyimak penjelasan dari Bapak. Terima kasih Pak sebelumnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Sedangkan 0 berada di tengah-tengah antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada gambar berikut ini. Tadi sudah kita melihat gambar dari garis bilangan yang bisa saya contohkan seperti ini, yaitu sebuah garis lurus yang terdiri dari 3, yang di tengahnya yaitu angka 0. Oke, dan di sebelah kanan dari angka 0 yaitu bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri dari angka 0 yaitu bilangan bulat negatif. Oke. Dan di sebelah kanan itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitupun di sebelah kirinya terdiri dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 4, dan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Bilangan asli bisa ditulis dengan huruf besar seperti ini. Ini adalah bilangan bulat asli. Sementara bilangan cacah ditulis dengan simbol C besar seperti ini. Ya, itu adalah mengenal dari bilangan bulat. Sekarang kita akan mencoba membandingkan bilangan bulat. Kita akan mencoba membandingkan bilangan bulat yang memiliki angka yang banyak. Sini contoh 1.1. Manakah yang lebih besar antara 47653 dengan 8699? Di sini mudah ya, karena sudah kita lihat di sini. Kalau yang bilangan pertama ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 penyusun angkanya. Sementara di sebelah yang satunya, dia hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4 penyusun. Ini terdiri dari 5 dan di sebelahnya hanya terdiri dari 4. Jadi sudah jelas bahwa 47653 lebih besar dari 8699. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh 1.2. Oke ya, saya hapus. Oke, kita masuk ke contoh 1.2. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8
592 dengan 8631. Nah, di sini sama-sama memiliki 4 angka penyusun. Yang satu memiliki 1, 2, 3, 4 penyusun angka, yang satunya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini mudahnya kita perhatikan saja angka keduanya. Angka pertamanya sama-sama 8 ya. Sama. Sementara angka keduanya berbeda. Yang satunya memiliki angka 5, yang satunya memiliki angka 6. Ya. Yang 5-nya ini 500 ya. 5-nya ini adalah ratusan. Ratusan. Jadi yang di sebelah sini 5-nya ratusan, sementara yang di sebelah sini 6-nya juga ratusan. 6-nya juga ratusan. Oke, jadi mana yang lebih besar? Sudah jelas bahwa yang lebih besar adalah yang di sebelah kanan, karena yang ini 592, ini hanya 592, sementara yang di sebelah kanannya 631. Jadi lebih kecil. Ya, tanda ini adalah kecil. Kecil. Artinya, sementara yang ini adalah tandanya besar. Oke, di situ saya sudah memberikan 2 contoh. Selanjutnya kita akan coba untuk menalar. Ya, saya hapus dulu. Sekarang kita coba untuk menalar. Ayo menalar. Kita coba ayo menalar dulu. Ayo menalar. Oke. Yang pertama, tentukan manakah yang lebih besar antara negatif 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan negatif 5, 9, 3, 2, 6. Duh, terlalu kecil ya papan tulisnya. Oke, sebentar kita hapus dulu. Ini titik 3 di sini saja. Dan negatif dari 5, 9, 5, 3, 2, dan 6. Ya, di sini nomor 1. Manakah yang lebih besar antara negatif 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan negatif 5, 9, 5, 3, 2, 6. Dan yang kedua, tentukan mana yang lebih besar antara negatif 5, 4, 5, 7, 8 dengan negatif 5, negatifnya terlalu banyak ya. Oke, negatif 5, 1, 9, 5, 3, 2, 6. Oke, yang manakah yang lebih besar antara kedua bilangan
berikut ini saya memberikan 2 soal untuk menalar. Oke, nanti jawaban dari menalar ini bisa disampaikan pada aplikasi e-learning. Nanti akan saya coba masukkan Ayo Menalar ini pada aplikasi e-learning dan kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Dan bagi para siswa dan siswi yang mencoba menjawab dan berhasil benar, maka sebelum nilai tugas pertamanya pada materi mengenal bilangan bulat pertemuan 1 ini akan diberikan nilai tambah. Oke ya, ini jika dikerjakan akan mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah ya, nilai plus. Nilai plus untuk dapat menambah dari tugas yang akan saya berikan pada Ayo Kita Berlatih 1.1. Oke, begitu saja pertemuan kita pada hari ini mengenai mengenal bilangan bulat. Oke, terima kasih. Di sini saya melanjut untuk membantu menjawab dari Ayo Kita Menalar. Nah, di sini saya lanjut dulu. Bagaimana cara kita mengetahui jika bilangan bulat negatifnya itu angkanya banyak, terdiri dari ratusan ribu. Ratusan ribu itu terdiri dari 5 angka. Ya, 3 terdiri dari 5 angka. Oke. Di sini saya coba menjelaskan ulang. Intinya di garis bilangan. Konsep garis bilangannya harus kita pahami terlebih dahulu. Yang kita bahas hanya bilangan negatif dan angka nolnya, bilangan positif tidak usah. Angka nol berada di tengah, sementara garis bilangan negatif berada di sebelah kiri. Oke. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Mana yang lebih besar? Negatif 3 dengan negatif 1. Di sini perlu kita ketahui bahwa bilangan bulat negatif itu semakin dia ke kiri, berarti di sebelah sana ya, semakin ke sana, itu artinya dia semakin kecil. Semakin dari sebelah kiri, dia semakin kecil. Tetapi angkanya ini akan makin besar. Dari min 3, maka di sini selanjutnya min 4, min 5 dan seterusnya. Berbeda dengan ya semakin dia ke kanan. Semakin dia ke kanan, ya, semakin dia ke kanan, yaitu akan semakin besar. Kanan. Oke, semakin dia ke kanan itu dia semakin besar. Semakin dia ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi, dari min 3 dengan negatif 1, mana yang lebih besar? Yaitu negatif 1, karena mendekati 0. Jadi, min 3 lebih kecil dari negatif 1. Oke, ini yang 1 angka. Sekarang saya kasih contoh yang 2 angka. Kita hapus dulu garis bilangannya. Jadi kita sudah mengetahui ya, semakin besar bilangan negatif itu, maka dia semakin kecil. Semakin kecil bilangan negatif itu, maka dia semakin besar. Catatannya, untuk negatif, besar angka. Untuk negatif ya, besar angka. Besar angkanya, maka artinya dia kecil.
Ini harus diingat baik-baik ini. Antara kecil angkanya, maka dia kecil angkanya maka dia besar. Jadi bilangan bulat negatif itu semakin dia besar angka, artinya dia kecil. Semakin kecil angkanya, artinya dia besar. Ya, pahami? Cek. Sekarang kita coba di dua bilangan. Negatif 25 dengan negatif 50. Mana yang lebih besar? Sudah jelas. 25 dengan 50 sama-sama negatif. Negatifnya bisa kita lihat. Kita lihat catatan yang tadi. Jika dia semakin kecil, ya angkanya artinya besar. Jika dia semakin besar, maka artinya dia kecil. Berarti negatif 25 semakin mendekati dengan angka 0. Dia semakin ke kanan. Angka 25 semakin ke kanan. Sementara angka 50 ini semakin ke kiri. Oke, semakin ke kiri. Garis bilangannya semakin ke kiri. Maka yang 25 lebih besar dari 50. Oke, ini 2 angka. Sekarang yang 3 angka. Oke ya. Yang 3 angka. Negatif 3, 5, 3 dengan negatif 3, 90. Oke. Negatif 353 dengan negatif 390. 3 angka. Sama-sama angka ketiganya, angka pertamanya 3. Sama nih. Lihat angka keduanya. Angka keduanya 5, angka keduanya 9. Ini aja dilihat. 5, ini 5 puluhan, 53, 9 puluhan juga 90. Mana yang lebih besar? 90 atau 50? Yang lebih besar adalah 90. Daripada yang lebih besar 90 daripada 53. Maka 90 artinya dia ke kiri. Ini ke kiri, sementara ini ke kanan. Kalau ke kanan lebih besar, lebih mendekati 0, maka dia lebih besar. Oke, sekarang di 4 angka. 4 angka. Negatif 7, 5, 8, 9 dengan negatif 7, 5, 9, 8. Mana yang lebih besar? Negatif 75, 89 atau negatif 75, 98? Ini sama-sama 7, tak usah dilihat lagi. Sama-sama mempunyai 4 digit. Yang kita lihat angka 5-nya. Angka 5-nya 589. Ini sebelah kanan 598. Angka 7, angka 5-nya juga sama. Sekarang kita lihat yang angka 8-nya. Ini 89, yang ini 98. Oke, mana yang lebih besar? 89 atau 98? Yang lebih besar adalah 98. Kalau dia 98, maka dia ngarahnya ke kiri. Oke ya. Arahnya ke kiri dia 98. Kalau yang ini ngarahnya ke kanan. Karena dia ini ngarahnya ke kanan, karena dia semakin dia kecil, maka dia semakin besar. Maka ini tandanya lebih besar. Oke, sekarang yang terakhir 5 angka. Oke ya, 5 angka. 5 angka. Negatif 8, 9,
598 dengan terlalu jauh ya, kita kasih di bawah saja dia, jadi enak terusnya. Negatif 58985 dengan negatif 58998. Mana yang lebih besar? Ini sama, ini sama, 9-nya juga sama. Nah, yang berbeda 85 dengan 98. Mana yang lebih besar? 85 dengan 98. 98 lebih besar, dia ke kanan. Ke kiri ya, sorry. Dia ke kiri. Semakin dia besar, maka semakin dia ke kiri. Dan 85 ini dia ke kanan. Dia mendekati 0. Maka angkanya kecil, 85 lebih kecil dari 98. Maka kalau dalam bilangan negatif, dia semakin kecil, semakin besar. Angkanya negatif, semakin kecil, semakin besar karena mendekati 0. Dengan semakin besar angka negatifnya, maka dia semakin kecil karena menjauhi 0 ke sebelah kiri. Sementara yang kecil angkanya mendekati 0 ke sebelah kanan, jadi lebih besar. Negatif 58.985 lebih besar dari negatif 58.998. Saya kira contoh lanjutan ini sudah cukup untuk menjawab dari ayo kita menalar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.